Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 13, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan, nilai pasar Arc de Triomphe adalah 18 miliar, dan ada 50 cabang di seluruh negeri. Di ujung telepon yang lain, Fergie Quinn berada di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat data laporan di tangannya. Hampir segera setelah Aiden Enzo bertanya, sekretarisnya membuat daftar semua aset dan rekening Arc de Triomphe. Saya tidak peduli berapa miliar, segera membelinya. Aiden Enzo tampak sedikit tidak sabar. Baik, Tuan Muda. Fergie Quinn menjawab, dan segera melakukan panggilan telepon. Dalam sekejap, panggilan yang tak terhitung jumlahnya dilakukan di kota Sangjiang. Ini mengarah langsung ke markas Arc de Triomphe di Beijing. Malam ini, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan misterius sedang beroperasi di kota Sangjiang. Miguel Nuno di samping memandang Aiden Enzo dengan dingin dan mencibir. Oke, saya sudah lama tidak melihat Anda. Tetapi keterampilan membual Anda telah meningkat pesat, dan Anda pasti membeli Arc de Triomphe dengan napas besar. Petik 2. Dasar idiot. Dia pikir dia siapa untuk membeli Arc de Triomphe. Apakah dia tahu berapa harga Arc de Triomphe sekarang? 20 miliar. Berpura-pura. Oh, siapa yang melakukan itu? Kuncinya adalah Anda harus lebih dapat diandalkan ketika Anda bertindak seperti kekuatan sialan. Buka mulut Anda untuk membeli Arc de Triomphe. Apakah Anda pikir orang lain bodoh? Setelah beberapa saat, Fergie Quinn menelepon dan berkata, Tuan, sudah diatur, Arc de Triomphe sekarang resmi menjadi perusahaan atas nama Anda, dengan total biaya 20 miliar, dan 3 pemegang saham utama asli semuanya telah menjual saham mereka. Keluarlah, sekarang Anda memiliki 100% saham dan memiliki kendali mutlak. Bagus sekali, kata Aiden Enzo ringan. Fergie Quinn bekerja dengan cepat. Ngomong-ngomong, biarkan bos mereka segera datang, kata Aiden Enzo. Pada saat ini, Miguel Nuno melihat bahwa Aiden Enzo misterius dan tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Jadi dia mencibir, kamu berpura-pura, dan siapa yang kamu panggil? Apakah kamu akan membeli Arc de Triomphe? Ayo beli sekarang dan tunjukkan pada saya, selama kamu bisa membeli Arc de Triomphe, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu Aiden Enzo tanpa berkedip. Cabang Sangjiang saja, bernilai 200 juta yuan. Belum lagi markas grup, dengan nilai pasar 20 miliar. Anda ingin membeli Arc de Triomphe. Hanya karena dia sampah yang bau, bisakah dia membeli makanan? Pada saat yang sama, Fergie Quinn langsung menelepon pemilik Arc de Triomphe di kota Sangjiang. Hei, Tuan Quinn, ini pertama kalinya kamu meneleponku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku. Suara setengah baya dan lembut datang dari ujung telepon, yang terdengar sangat memuji. Bos Yosef, Tuan Muda saya ada di hotel Anda, dan saya ingin Anda datang dalam 5 menit, kata Fergie Quinn acuh tak acuh. Ketika Yosef Zende mendengar ini, dia segera menjadi penuh energi. Tuan Muda Tuan Quinn, dia pasti orang dengan latar belakang yang mengerikan. Oke Direktur Quinn, saya akan segera pergi. Setelah itu, Yosef Zende menutup telepon dan bergegas ke Arc de Triomphe. Mari kita bicara tentang Miguel Nuno di sini. Melihat Aiden Enzo dengan ekspresi mencibir, dia berkata, Aiden Enzo, apakah kamu masih berpura-pura? Oke, kalau begitu aku akan menemanimu, tapi aku ingin melihat betapa hebatnya kamu. Dan Aiden Enzo tidak terburu-buru, dia duduk di samping dengan acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya, dan membuat video dengan ceril. Ini adalah pengasuh yang disewa oleh perusahaan untuk mengurusnya. Menjemputnya nanti, karena pekerjaan Aiden Enzo, dan ayah mertuanya tidak pernah merawatnya. Ceril dikirim ke pengasuh sebagian besar waktu. Sekitar 5 menit kemudian, Yosef Zende, pemilik Hotel Arc de Triomphe, muncul di pintu masuk aula. Ketika dia melihat adegan ini di aula, dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Dia bergegas, berjalan ke sisi Miguel Nuno, dan bertanya dengan wajah dingin, Manajer Nuno, bagaimana situasinya? Miguel Nuno terkejut,
Tetapi dia tidak berharap Aiden Enzo meminta bos untuk datang, tetapi bos benar-benar telah datang. Yosef Zende adalah orang yang bertanggung jawab atas hotel grup di kota Sangjiang. Tentu saja, Miguel Nuno tidak bisa sombong. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yosef, ini bukan masalah besar, saya bisa mengatasinya." Yosef Zende segera mengerutkan kening dan berkata, "Ini bukan masalah besar, tim keamanan ada di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Lupakan saja, saya akan menangani masalah ini sendiri." Petik 2. Jika ini bertabrakan dengan Tuan Muda Tuan Queen, dia, Yosef Zende, tidak boleh berkeliaran di kota Sangjiang. Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Adapun Tuan Muda Tuan Queen, tentu saja dia harus bersikap baik. Dia segera melangkah maju, melirik kerumunan, dan bertanya dengan sikap hormat, "Permisi, siapa Aiden Enzo dan Tuan Muda Enzo?" Semua orang terkejut. Semua mata tertuju pada Aiden Enzo. Tuan Muda Enzo, Miguel Nuno bahkan lebih terkejut. "Si idiot ini, bisakah kamu dipanggil Tuan Muda Enzo?" Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri. Nama saya Aiden Enzo." Setelah itu, dia menunjuk Miguel Nuno dan berkata dengan dingin, "Mulai hari ini, dia akan dikeluarkan dari Arc de Triomphe. Saya tidak ingin melihatnya di Arc de Triomphe manapun, bisakah Anda melakukannya?" Yosef Zende terkejut, melirik ke arah Miguel Nuno, dan kemudian tersenyum, berkata, "Tuan Muda Enzo, saya khawatir ini tidak akan berhasil." Dia tahu bahwa Miguel Nuno pasti memiliki konflik dengan Aiden Enzo. Namun, jika dia ingin mengeluarkan Miguel Nuno dalam satu kalimat, jelas, Yosef Zende tidak bisa melakukannya. Tidak hanya tidak sesuai dengan aturan dan peraturan hotel, tetapi ayah Miguel Nuno juga merupakan salah satu pemegang saham hotel, dan bernilai ratusan juta. Pada titik ini, dia tidak bisa memecat Miguel Nuno. Namun, kalimat Aiden Enzo berikutnya mengejutkan semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Mungkin Anda tidak tahu, saya sudah membeli Arc de Triomphe. Saya sekarang adalah pemegang saham terbesar Arc de Triomphe, dengan 100% saham." Mendengarnya mengatakan ini, Miguel Nuno tersenyum dan bersandar ke depan dan ke belakang. "Kamu membeli Arc de Triomphe. Kamu masih memiliki 100% saham. Tolong, bisakah kamu berhenti membual? Tahukah kamu bahwa ayahku adalah salah satu pemegang saham Arc de Triomphe?" Yosef Zende juga sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Muda Enzo, meskipun Anda dan Tuan Queen memiliki hubungan dekat, tetapi Anda tidak boleh memainkan lelucon semacam ini. Tampaknya Arc de Triomphe belum mengubah pemegang saham baru-baru ini." Petik 2. Dia tampak agak gelap, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Tuan Muda Tuan Queen, dia benar-benar ingin meledakkan anak kurang ajar ini. Namun, ekspresi Aiden Enzo saat ini terlalu tenang, dan ekspresinya sangat nyata. Seolah dia tidak sedang bercanda. Ini membuat Yosef Zende sangat bingung, pemegang saham Arc de Triomphe benar-benar tidak memiliki nama keluarga Enzo. "Oh, saya baru saja membelinya, dan akan segera ada dokumen transfer." "Ekuitas," kata Aiden Enzo dengan tenang. "Sialan, Aiden Enzo. Tolong tanyakan tentang kesombonganmu lain kali. Arc de Triomphe, ayahku memiliki 2 saham. Meskipun tidak banyak, setidaknya 3 atau 4 miliar, mengerti, dasar miskin." Miguel Nuno mencibir lagi dan lagi. Ding dong. Tepat pada saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering, dan itu adalah nada peringatan email. Dia mengkliknya terbuka, dan kemudian menunjukkan email ke Yosef Zende. Ketika Yosef Zende melihat isi email itu, dia tercengang. Header adalah dokumen pemegang tertinggi dari Arc de Triomphe Group, dan pemegang saham terbesar baru di dokumen itu. Hanya ada satu orang dengan nama yang sangat jelas, Aiden Enzo, yang memiliki 100% grup Arc de Triomphe. Dan, pada file dan segel resmi grup, ini tidak pernah bisa palsu, karena ini ilegal dan kriminal, untuk berpura-pura tidak masuk akal. "Tuan Muda Enzo, maafkan aku masih harus memastikan." Yosef Zende adalah orang yang cerdik, dia mengeluarkan ponselnya dengan tegas dan berjalan ke samping. Ini sangat sederhana, dia perlu bertanya kepada pemegang saham perusahaan. Cara paling mudah adalah bertanya kepada ayah Miguel Nuno. Karena ayah Miguel Nuno berinvestasi di hotel di kota Sangjiang, yaitu bagian dari 2 poin itu. Jika transfer saham itu benar, maka Tuan Muda Enzo ini tidak boleh tersinggung, dan dia harus menyerah. "Tuan Nuno, saya memiliki situasi di sini, dan saya perlu memeriksa dengan Anda." "Ini seperti ini, Tuan Enzo datang ke hotel," katanya.
Dia telah membeli semua saham Arc de Triomphe, dan kemudian dia memiliki sedikit konflik kecil dengan putra Anda. Terdengar suara laki-laki yang agak berat dari ujung telepon yang lain, dengan napas berat. Apa-apaan ini, Tuan Enzo? Sial, semua ekuitas Arc de Triomphe bernilai 20 miliar, siapa yang bisa membelinya? Cepat usir si bodoh itu, jangan ganggu aku. Pak, telepon ditutup. Wajah Joseph Zende sedikit berubah, dan hal-hal sedikit tidak terduga. Di sisi lain, Miguel Nuno terus menatap Aiden Enzo, dengan alis dingin dan senyum dingin. Hehe, aku sangat mengagumimu, kamu harus keluar dan berpura-pura. Tahukah kamu bahwa ayahku adalah pemegang saham Arc de Triomphe? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, itu mungkin pemegang saham minoritas, dan perubahan ekuitas seharusnya tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Haha, lelucon. Saham ayahku di Arc de Triomphe bernilai setidaknya 2 atau 300 juta. 2 atau 3 miliar, tahu. Kamu tidak dapat menghasilkan begitu banyak dalam hidupmu, jadi kamu hanya bisa membual di sini, itu benar-benar menyedihkan. Berbicara, Miguel Nuno terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh simpati. Aiden Enzo tidak peduli, dan berkata, tidak apa-apa, kamu dan ayahmu harus keluar dari Arc de Triomphe sebentar lagi, dan kamulah yang seharusnya menyedihkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Miguel Nuno memerah. Dia merasa terhina, seorang sampah yang sia-sia, berani berbicara gila padanya. Dia juga mengancam akan membiarkan dia dan ayahnya keluar dari Arc de Triomphe bersama-sama. Si idiot ini, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri? Ini sangat gila. Aiden Enzo, jika aku tidak bisa keluar dari Arc de Triomphe hari ini, maukah kamu berlutut dan memanggilku Brother Nuno? Miguel Nuno sangat kesal dan mencibir di sudut mulutnya. Mungkin, Aiden Enzo dibiarkan dengan mulut patah. Harapannya tipis, hampir nol. Aiden Enzo tidak repot-repot memperhatikan Miguel Nuno, dia ada di sini untuk makan malam hari ini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi pihak lain secara membabi buta mempermalukannya dan tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saya sangat menyesal atas statusnya sebagai pewaris keluarga kaya. Bukankah Miguel Nuno sombong? Saya tidak berpikir saya memiliki banyak status. Saya akan membiarkan Anda kehilangan status Anda, kehilangan semua yang Anda miliki. Pada saat ini, Joseph Zende kembali dari telepon, wajahnya tidak begitu baik, dan berkata, Tuan Muda Enzo, maaf. Saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti di sini, jadi artinya jelas. Saya belum menerima beritanya, jadi saya tidak akan mengakui transfer saham Anda untuk saat ini. Kemudian, Miguel Nuno tertawa terbahak-bahak dan mencibir, apakah kamu mendengarnya? Kamu masih berpura-pura seperti ini, aku sangat yakin, bagaimana mungkin Vivian Low memilih orang bodoh yang tidak berguna sepertimu? Konyol, benar-benar konyol. Kebohongan itu terungkap, namun dia masih begitu tenang. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tunggu, saya kira Anda memanggil ayahnya Sireo Nuno, yang memiliki 2 poin ekuitas, dan dia benar-benar tidak memiliki hak untuk berbicara di rapat pemegang saham. Masalah ini, ayahnya seharusnya belum tahu, tapi kurasa segera. Aiden Enzo benar, perjanjian pengalihan ekuitas ini disetujui dengan suara bulat oleh beberapa pemegang saham utama Arc de Triomphe Group. Pemegang saham minoritas di bawah tidak memiliki suara sama sekali. Apa yang ingin Anda katakan? Tunggu saja sampai waktu yang tepat untuk membagi uang. Oleh karena itu, Sireo Nuno tidak segera menerima pemberitahuan tersebut. Namun, ini belum terlambat. Setelah itu, Aiden Enzo tidak terlalu peduli, dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Aiden Enzo, kamu benar-benar pandai berpura-pura, tetapi ayahku tidak memenuhi syarat. Kamu benar-benar ingin menertawakanku, kamu pikir kamu siapa? Kamu sial, masih ingin membeli Arc de Triomphe. 200 apakah kamu punya 1? Bodoh sekali. Miguel Nuno mencibir. Aiden Enzo merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Miguel Nuno, kamu benar-benar katak di dasar sumur. Dunia ini sangat besar, tolong jangan lihat aku dengan mata sipitmu. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki, karena tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Tapi apa yang Anda bicarakan, mungkin mereka benar-benar tidak punya uang sebanyak saya. Kata ini kehabisan nafas. Namun, apa yang dikatakan Aiden Enzo itu benar. Orang-orang kaya dalam daftar Forbes memiliki kurang dari setengah dari gabungan aset keluarga mereka.
70% harta dunia ada di tangan keluarga mereka. Permisi, apakah ada orang yang lebih kaya dari dia? Hanya saja Aiden Enzo tidak ingin mewarisi bisnis keluarga karena hal-hal tertentu. Oke, aku ingin melihat hari ini, bagaimana kamu berpura-pura menjadi sempurna. Miguel Nuno sangat marah. Aiden Enzo ini sederhana di universitas. Anda berkelahi dengan saya kalah, Vivian Low menikahi Anda. Sekarang, saya adalah manajer Arc de Triomphe. Dibandingkan dengan statusnya, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda. Berpura-pura, siapa yang tidak mau? Akibatnya, Miguel Nuno sangat marah, dan kemarahan di hatinya membara. Sayang sekali dia tidak tahu masa lalu Aiden Enzo dan energinya sama sekali. Dan pada saat yang sama, Hotel Bintang 5 di suatu tempat di kota Sanjiang. Sireon Nuno sedang berbaring di tempat tidur bulu angsa yang lembut, memeluk sekretaris wanita yang baru dipromosikan itu, penuh kasih dan manis. Pada saat itulah ponsel Sireon Nuno berdering, dan ketika dia melihat ide penelepon, itu sebenarnya adalah manajer umum keuangan grup. Tidak peduli dengan keindahan di bawahnya, Sireon Nuno buru-buru menjawab telepon, "Hei, Tuan Erik, ada apa? Saya sedang terburu-buru menelepon selarut ini." "Tuan Sireon, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Arc de Triomphe telah mengubah pemegang saham utamanya, semua ekuitas telah ditransfer ke nama Tuan Aiden Enzo, dan kami telah menguangkan bagian Anda ke akun pribadi Anda, dan saya harap semua orang tahu." Setelah mendengar ini, Sireon Nuno tercengang. Ekuitas Arc de Triomphe Group dialihkan. 20 miliar, begitu saja. Apakah panggilan telepon Joseph Zende memanggilnya barusan? 100% ekuitas. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu 20 miliar penuh. Siapa yang bisa membeli grup Arc de Triomphe sebesar itu dalam satu gigitan? Bahkan orang terkaya di daftar China Fortune Ranking tidak bisa makan dalam satu malam. Sireon Nuno panik dan dengan cepat teringat bahwa Joseph Zende baru saja mengatakan bahwa Miguel Nuno tampaknya bertentangan dengan Tuan Enzo itu. Langsung menelepon dan bertanya. Segera, Joseph Zende menerima telepon dari Sireon Nuno. "Tuan Sireon, ada apa lagi?" "Berikan pada Tuan Enzo." Sireon Nuno sangat cemas saat ini. Meskipun Joseph Zende bingung, dia masih menyerahkan telepon kepada Aiden Enzo dan berkata, "Tuan Muda Enzo. Telepon kami dari Direktur Sireon." "Tuan Enzo, saya Sireon Nuno." "Oh, halo, Tuan Sireon." "Tuan Enzo, maafkan saya, anjing itu telah menyinggung Anda. Bagaimanapun, itu salah anjing. Dengan cara ini, jika ada adalah kebutuhan, saya pribadi akan datang untuk memberikannya kepada Anda untuk minta maaf." Sireon Nuno sangat gugup, karena takut putranya akan menyinggung pemegang saham utama yang tiba-tiba masuk ke grup Arc de Triomphe, dan dia juga satu-satunya pemegang saham. Orang seperti itu, tembakan seperti itu, aset seperti itu, sama sekali tidak dapat menyinggung. "Tuan Sireon, aku tidak suka permusuhan, jadi bagaimana kalau kamu menjual semua perusahaan atas namamu kepadaku?" Sireon Nuno tercengang. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Tuan Enzo dengan melakukan ini. Memang ada beberapa perusahaan di bawah namanya, dan aset gabungan lebih dari 100 juta. Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan itu sekarang dalam tahap pertumbuhan karir, dan mereka telah menerima investasi putaran A20 juta, baru-baru ini pergi ke Amerika Serikat untuk investasi, siap memenangkan putaran B pembiayaan, 100 juta. Ini, bagi Sireon Nuno, semuanya adalah peluang, tetapi juga sumber kehidupannya. Di masa depan, dia sangat mungkin berada di antara daftar orang kaya Forbes dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi, dia pasti tidak akan menjualnya. "Tuan Enzo, Anda bercanda, semua perusahaan saya hanyalah bisnis kecil, dan mereka tidak bisa masuk ke mata pria besar seperti Anda," kata Sireon Nuno dengan senyum kering. "Tidak apa-apa jika kamu tidak menjualnya, tetapi saya pikir perusahaan Anda akan segera bangkrut. Jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya telah menyelesaikan putaran pembiayaan A dan berencana untuk mengumpulkan 100 juta yuan di putaran B. Jika ini bangkrut, lalu sayang sekali." Aiden Enzo tersenyum acuh tak acuh, memegang ponselnya di tangannya, yang merupakan informasi tentang Sireon Nuno yang dikirim oleh Fergie Quinn. Dari lahir hingga pengalaman profesional. Kemudian untuk status keuangan perusahaan. Seluruh daftar sangat jelas. Saat ini, Sireon Nuno merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, mengangkat alisnya, dan berkata, "Tuan Enzo, Anda tidak mengenal satu sama lain jika kita tidak bertemu.
Saya tidak berpikir itu perlu. Apakah Anda di Arc de Triomphe? Aku akan pergi sekarang juga. Bangkrut. Nada bicara Presiden Enzo ini sangat besar. Bisakah tangannya menjangkau bidadari, atau bahkan pergi ke luar negeri? Namun, Aiden Enzo tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Tuan Sireon, saya punya waktu terbatas, jadi saya akan memberi Anda setengah jam untuk memikirkannya. Jika Anda memikirkannya dengan jelas, jual perusahaan itu kepada saya, atau Anda akan bangkrut. Nada suara Aiden Enzo sangat datar. Ini membuat Sireon Nuno di ujung telepon sangat gugup dan bingung. Tuan Enzo, apakah Anda bercanda? Sireon Nuno tiba-tiba tertawa. Dia tidak percaya bahwa kekuatan satu orang bisa mencapai sisi malaikat. Bahkan kelompok pembiayaan asing. Saya tidak pernah bercanda. Anda hanya punya waktu setengah jam untuk mempertimbangkan apakah akan menjual atau bangkrut. Itu pilihan Anda. Petik 2. Nada suara Aiden Enzo tenang, dan kemudian dia langsung menutup telepon. Dia tidak tertarik untuk berbicara terlalu banyak dengan Sireon Nuno. Pilihan telah diberikan kepadanya. Ini sangat sederhana. Aiden Enzo melakukan ini hari ini untuk membuat Miguel Nuno mengerti bahwa beberapa orang tidak mencibir sesuka hati. Aiden Enzo juga menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh hari ini. Namun, itu tidak masalah baginya, dia selalu diinjak-injak kepalanya, yang sangat tidak nyaman. Telepon ditutup, dan Sireon Nuno di suite hotel di sana sangat enggan dan sedikit gugup pada saat yang sama. Apakah akan benar-benar bangkrut? Seorang pemuda yang membeli semua saham grup Arc de Triomphe dalam sekejap. Apa latar belakangnya? Tidak bisa mengetahuinya. Tidak mungkin memaksa saya untuk menjual perusahaan. Saya ingin melihat, seperti apa Anda. Keindahan di sekelilingnya merangkak di bawahnya. Sireon Nuno kehilangan kesabarannya dan langsung pergi. Setelah itu, dia mengambil ponselnya, memutar nomor yang tidak sering dia hubungi, dan tersenyum dengan hormat, Saudara Song, sesuatu telah terjadi di sini, dan aku butuh bantuan dari Saudara Song. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sireon Nuno, kamu meneleponku jika kamu memiliki masalah dan memintaku menyelesaikan masalahmu. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan membunuhku sekarang? Petik 2. Suara tidak puas datang dari ujung lain telepon, dengan temperamen pemarah. Namun, Sireon Nuno tidak bermaksud marah sama sekali, dan berkata dengan datar, Saudara Song, apakah ada yang salah? Saya pasti mengandalkan Anda, Saudara Song. Jorgan Song adalah pendukung Sireon Nuno di kota Sanjiang. Dia bisa sampai ke tempat dia hari ini dengan bantuan dan dukungan Jorgan Song. Tentu tidak ada kekurangan bakti setiap tahun. Namun, selama periode khusus baru-baru ini, Jorgan Song menekankan bahwa tidak ada peristiwa besar yang tidak dapat dihubungi dengannya. Jorgan Song berada di tempat tidur saat ini, bangun dengan tidak sabar, mengenakan kacamata bacanya, dan berkata, katakan padaku, ada apa? Sireon Nuno adalah orang yang baik dan tahu aturan. Saudara Song, ada masalah dengan perusahaan. Seorang pemuda bernama Aiden Enzo membeli perusahaan. Jika kita tidak menjualnya, kita akan bangkrut, kata Sireon Nuno gugup. Sireon Nuno, kamu menelepon malam-malam seperti ini untuk memberitahuku tentang ini. Apakah kamu minum terlalu banyak atau terlalu banyak tidur dengan wanita? Kamu harus melaporkan masalah sepele ini kepadaku. Kamu bisa menanganinya sendiri. Jorgan Song benar-benar marah. Sekarang, ada apa dengan Sireon Nuno ini? Tua atau pikun? Apa Aiden Enzo? Kebangkrutan? Hanya bercanda. Sireon Nuno buru-buru berkata, tidak, Kakak Song, aku benar-benar tidak bisa menangani orang ini. Melihat Sireon Nuno ragu-ragu di telepon, Jorgan Song mengerutkan kening, mengenakan mantelnya dan berjalan ke ruang belajar, dan bertanya, siapa yang tidak bisa melakukannya? Saudara Song, apakah Anda tahu grup Arc de Triomphe? Sireon Nuno berkata, bukankah itu grup hotel tempat Anda berinvestasi? Ia mengklaim memiliki nilai pasar 20 miliar, ada apa? Bahwa Tuan Enzo membeli semua ekuitasnya, 20 miliar. Membelinya, 20 miliar. Jorgan Song mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari keseriusan masalahnya. Mengapa dia membeli perusahaanmu? Apa kau menyinggungnya? Jorgan Song langsung mengetahuinya. Pihak lain secara agresif mencoba membeli perusahaan di bawah nama Sireon Nuno, dan jika dia tidak menjualnya, dia akan bangkrut, yang merupakan balas dendam. Sireon Nuno ragu-ragu berkata, saya belum tahu, tetapi tampaknya Miguel memiliki konflik dengan orang ini. Lalu mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Anda harus meminta maaf. Anda harus meminta maaf.
Anda dan saya tidak bisa memprovokasi orang seperti itu. Idiot. Jorgan Song mengutuk dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan jendela, merokok, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia memutar nomor sekretaris dan berkata, periksa untuk melihat apakah ada orang bernama Aiden Enzo di kota Sanjiang, sesegera mungkin. Di sini, Sireon Nuno tidak punya waktu untuk menunda. Dia mengenakan pakaiannya dan pergi ke hotel, mengendarai mobilnya langsung ke Arc de Triomphe Hotel. Pada saat yang sama, Miguel Nuno memblokir Aiden Enzo dan dengan mengejek berkata, Aiden Enzo, selama Anda berlutut dan bersujud kepada saya dan memanggil saya Brother Miguel, saya akan membiarkan Anda pergi hari ini. Saya tidak peduli tentang Anda. Tetapi jika Anda terobsesi, saya minta maaf, saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Anda. Miguel Nuno kehilangan kesabarannya, dan dia harus bertemu dengan pengusaha kaya misterius yang membeli 100 sepeda motor BMW. Bagaimana Anda bisa menghabiskan waktu untuk idiot ini? Namun, Aiden Enzo menatapnya dengan tenang dan berkata, apa yang terburu-buru, ayahmu harus ke sini. Ayahku, apakah kamu bercanda? Kamu masih ingin mengatakan, ayahku akan datang untuk meminta maaf padamu. Miguel Nuno mencibir, kamu tidak berpikir kamu sedang berbicara dengan idiot. Plotnya sama, ayahku akan bersujud padamu ketika dia datang. Kalau begitu aku mohon maafmu. Bangun, Aiden Enzo, bisakah kamu berhenti membual? Aiden Enzo tidak menjawab dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Juga pada saat ini, di lobi hotel, band besar dengan cepat berhenti. Kemudian, seorang pria parubaya berlari menuruni mobil dengan langkah lambat. Mengenakan kemeja hitam dan celana putih, memakai kacamata berbingkai emas, tas kerja berperut buncit, dan keringat dingin di dahinya. Ayah, mengapa kamu di sini? Miguel Nuno terkejut ketika dia melihat orang itu datang, dan pada saat yang sama hatinya terpana. Begitu Sireon Nuno memasuki pintu, dia memelototi Miguel Nuno dengan ganas, dan kemudian dia tidak peduli tentang hal lain, dia buru-buru berjalan ke Aiden Enzo, mengangguk dengan senyum di pinggangnya dan berkata, Tuan Enzo, maaf, saya terlambat. Adegan ini benar-benar mengejutkan Miguel Nuno dan Joseph Zende, dan sekelompok lainnya. Ini adalah direktur Hotel Arc de Triomphe di Sanjiang. Sireon Nuno. Sekarang dia benar-benar mengangguk dan membungkuk kepada seorang pria muda, dan wajahnya menyanjung. Ini mengejutkan, terutama Miguel Nuno, yang tercengang saat itu. Bagaimana bisa? Dan Aiden Enzo hanya mengangguk, melihat waktu, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini belum terlambat. Masih ada 20 menit, saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Petik 2. Sireon Nuno tentu saja tidak akan setuju, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Enzo, Anda jangan bercanda, semua perusahaan saya adalah bisnis kecil. Saya telah kehilangan uang selama beberapa tahun terakhir, dan menjualnya kepada Anda. Selesai berbicara, Miguel Nuno bergegas dengan hiruk-pikuk dan berteriak, Ayah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu tunduk kepada si idiot ini? Dia adalah sampah yang mengantarkan makanan. Apakah kamu mengakui kesalahan orang? Terkunci. Sebuah tamparan renyah. Mata Sireon Nuno bulat saat ini, wajahnya merah, dan dia menunjuk Miguel Nuno dengan marah dan berkata, diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, pergi dari sini. Ini semua salahku, aku terlalu menyayanginya. Ayah, kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Miguel Nuno merasa sangat sedih, menoleh untuk menatap Aiden Enzo dengan kesal, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Menyuruh ayahku berbicara denganmu seperti ini. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa. Sireon Nuno bergerak lebih dulu, lalu menamparnya lagi dan memarahi, Miguel, diamlah. Bagaimana Anda berbicara dengan Presiden Enzo? Tahukah Anda bahwa tempat Anda berdiri sekarang adalah milik Presiden Enzo? Grup Arc de Triomphe, sekarang ini adalah aset di bawah nama Presiden Enzo, mengapa Anda tidak bergegas meminta maaf? Miguel Nuno tercengang. Apakah grup Arc de Triomphe benar-benar menjadi milik Aiden Enzo? Ini, bagaimana situasinya? Maaf, Tuan Enzo, saya tidak punya cara untuk mengajarinya, dan membiarkan anjing ini melawan Anda. Anda dapat menghadapinya seperti yang Anda katakan. Sireon Nuno tahu bahwa sikapnya hari ini akan menentukan cara bertahan hidup selanjutnya. Aiden Enzo memandang Miguel Nuno dengan mata yang hilang dan berkata, tidak, putramu dan aku adalah teman sekelas lama. Teman sekelas lama. Sireon Nuno terkejut, dan tertawa terbahak-bahak, teman sekelas lama,
Teman sekelas yang baik, sungguh merupakan berkah baginya untuk menjadi teman sekelas dengan orang-orang seperti Tuan Enzo. Kata-katanya yang menyanjung itu membuat Miguel Nuno sangat tidak nyaman. Mustahil, benar-benar mustahil. Aiden Enzo adalah seorang sampah, bagaimana dia bisa memiliki uang untuk membeli grup Arc de Triomphe? Dia tidak percaya. Ketika kuliah, saya dihancurkan oleh Aiden Enzo. Sekarang, dia dihancurkan oleh Aiden Enzo lagi. Dia tidak terima. Miguel Nuno, apakah kamu ingat apa yang baru saja kukatakan? Jalan hidup masih panjang, dan suatu hari tidak ada yang akan kaya. Aiden Enzo tersenyum acuh tak acuh. Miguel Nuno panik, langkahnya lamban, dia melangkah mundur lagi dan lagi, jatuh ke lantai, menunjuk Aiden Enzo dan berteriak keras, tidak mungkin. Kamu adalah sampah. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku Miguel Nuno. Apa yang dia pikir menyendiri, langsung berubah menjadi gelembung, baginya. Bukan pukulan kecil. Memutar kepalanya dan menatap Sireon Nuno, Aiden Enzo berkata, Tuan Nuno, kamu masih punya 8 menit, sudahkah kamu memikirkannya? Mulut Sireon Nuno berkedut, dan dia tersenyum, dan dia tidak berani menyeka keringat dari dahinya. Itu sah bagimu untuk melakukan ini, jika tidak, aku akan meminta Miguel untuk meminta maaf padamu. Cepat terburu-buru dan minta maaf kepada Presiden Enzo. Sireon Nuno berkata dengan marah. Miguel Nuno tertegun, dan ditarik oleh Sireon Nuno untuk meminta maaf kepada Aiden Enzo. Tapi Aiden Enzo berkata, Tuan Nuno, maafkan aku, anakmu mengatakan sebelumnya bahwa jika aku bisa membeli Arc de Triomphe, dia akan berlutut dan bersujud kepadaku. Tuan Enzo, tidak perlu sangat keras kepala, kan? Bahkan jika anak ini melakukan sesuatu yang salah, tidak perlu mempermalukannya di depan umum seperti itu. Tidak ada kekuatan, dia, Miguel Nuno pasti akan menekan kepalaku dan memintaku untuk bersujud padanya. Apakah orang miskin pantas diganggu? Apakah orang kaya berhak mempermalukan dan melecehkan orang lain sesuka hati? Siapa ini? Hakmu. Apakah itu uang? Tidak apa-apa, hari ini aku punya lebih banyak uang daripada kamu, Aiden Enzo, jadi kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aiden Enzo berkata banyak dalam satu napas, memukul hati semua orang. Terutama di hadapan banyak orang biasa, mereka sedikit banyak menghadapi situasi memalukan seperti ini. Diinjak-injak dan dipermalukan sesuka hati oleh orang kaya, mereka tidak berani melawan. Sekarang Aiden Enzo dapat melampiaskan amarahnya kepada mereka, mereka secara alami sangat bahagia. Kakak Enzo benar sekali. Kamu berlutut dan minta maaf. Sampah. Aku sudah lama melihat Miguel Nuno, si idiot ini, yang kesal, menggertak kami penjaga keamanan sepanjang hari, dan memperlakukan kami seperti anjing. Itu layak untuk dikasih pelajaran. Berlutut. Cepat berlutut. Tiba-tiba, kerumunan itu marah. Semua orang menunjuk Miguel Nuno, yang membuatnya pingsan dan panik. Ayah, selamatkan aku tidak mau berlutut. Miguel Nuno meraih lengan ayahnya dan bersembunyi di belakangnya. Dengan wajah muram, Sireon Nuno berkata kepada Aiden Enzo, Tuan Enzo, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Anda tidak menunjukkan kasih sayang. Anda harus memikirkannya dengan jelas, saya, Sireon Nuno, tidak mudah untuk melakukannya. Ada seseorang di belakangku, itu kamu, seseorang yang tidak bisa tersinggung. Sireon Nuno sangat memanjakan putranya. Dia tidak akan membiarkan putranya bersujud dan meminta maaf kepada orang luar di depan begitu banyak orang. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, kalau begitu aku sangat menantikannya, ada seseorang yang tidak bisa aku sakiti. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.